Salam kreatif milenial. Welcome back di YouTube channel Afik Kreativi. Sekonten nuansa wisata, perpaduan cita rasa dalam kearifan Nusantara. Kita hadirkan program acara cerah, cerita asal-usul dan sejarah. Tos, tebak obrolan santai, pelataran, perjalanan wisata dan liburan. Bertemu yang punya bakat diajak untuk kolaborasi. Hanya di Tos, tebak obrolan santai. Sobat Afik Kreatif, bentar lagi kita masuk ke Majalengka sebagai tempatnya produk UMKM. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 77. Mulai penasaran ya sob, ada apa saja di sini? Coba lihat deh, beragam pilihan produk khas Majalengka. Dari makanan kemasan, seni kriya, juga fashion. Banyak banget kan? Awal mulanya dari para penggiat komunitas UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Berdirilah Majalengka Mart sebagai fasilitas inkubasi, pembinaan, dan promosi produk lokal. Ini jadi rekomen banget setelah berwisata di Majalengka, lalu mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ini baju yang untuk dijualkan adalah termasuk Majalengka Eksotik Sunda Lain, menjadi tagline pariwisata, ekonomi kreatif, dan tradisi budaya di Majalengka. Dengan tagline gemar belanja di warung tetangga. Yuk, kita majukan UMKM agar taraf perekonomian daerah semakin meningkat. Saksikan ya obrolan kami juga bersama pemilik Majalengka Mart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Fikri senang sekali bisa bertemu dengan Bapak ya. Izin untuk waktunya dan kesempatan yang sangat bahagia ini, Fikri bisa datang ke Majalengka Mart. Boleh untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Bapak dengan siapa? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Untuk nama saya Asep Ahmad Effendi. Kebetulan kami, kenapa kami sebut kami mengelola Majalengka Mart ini sebagai bagian dari inkubasi produk-produk unggulan Majalengka. Kalau secara umum sih Majalengka Mart mulai, kalau secara konsep kita dari 2012, secara fisik kita mulai buka itu 2017. Sampai hari ini alhamdulillah kami juga bersama teman-teman pelaku usaha atau UMKM di Majalengka juga melakukan kolaborasi bersama-sama dalam hal yang memunculkan potensi-potensi produk Majalengka, karena produk Majalengka itu juga tidak kalah dengan produk-produk lain di beberapa daerah tidak ada sih. Bapak asli dari Majalengka ini? Saya asli Majalengka dan kebetulan juga punya keresahan. Boleh duduk ya? Boleh. Ya, sebagai putra Majalengka punya keresahan terkait dengan terkadang Majalengka itu kayak akan potensi unggulan. Walaupun memang tidak hanya secara produk ataupun mereknya, dan sampai saat ini juga pun banyak destinasi-destinasi wisata yang memang mengenalkan sumber daya alam yang cukup luar biasa di Majalengka,
Nah dari situ kami berpikir bahwa Majalengka pun tidak kalah dari sisi produk unggulan kuliner dan lain sebagainya. Nah, salah satu keresahannya yang kami lakukan adalah ada 3 hal sih dari awal. Yang pertama, teman-teman pelaku UMKM di Majalengka itu membutuhkan pusat displaynya produknya. Ya, Jadi Bapak menaungi mereka agar mereka tempatkan dengan secara pusat di Majalengka. betul. Dan kami juga melihat bahwa ya kami coba memartabatkan produk-produk Majalengka. Artinya kami buka secara konsep minimarket. Jadi melayani seluruh pengunjung yang datang itu juga nyaman, seperti halnya belanja di tempat-tempat lain. Yang pertama. Yang kedua adalah Majalengka Mart ini menjadi inkubasi produk UMKM. Jadi di sini walaupun memang ada produk-produk Unilever lah tersebutnya, tetapi hampir 80% kami display adalah produk khas Majalengka. Yang selanjutnya juga terkait dengan legalitas ya, legalitas produk yang memang juga pada saat awal kami melihat secara kualitas, secara otentik produk Majalengka itu sangat luar biasa. Tetapi terkadang terkendala dari legalitas produknya yang tidak dilakukan gitu. Pada akhirnya pemasarannya menjadi jenuh, hanya sebatas ke warungan biasa ataupun pasar. Selain itu juga kami di sini tidak hanya selling. Nah, jadi kami bersama kawan-kawan juga ada komunitas, juga namanya komunitas Sobat UMKM Majalengka. Betul, jadi kami bersama kawan-kawan juga coba meminimalisir keresahan-keresahan tadi, mulai legalitas produk, kami buat display pusat produk UMKM. Terus yang ketiga juga kami memfasilitasi packaging kemasan yang memang itu juga menjadi salah satu hal yang menjual ya. Itu sih secara umum. Ya, wow, luar biasa sekali ya Sobat Api Kreatif. Di sini cukup banyak juga yang disediakan Majalengka Mart. Total ada berapa jenis Pak? Bisa adanya berapa? Kalau jenis produk dari manifest yang kita punya itu sudah hampir 1.500 item. Cuman memang fluktuatif juga, terkadang juga di teman-teman kadang satu pelaku itu punya beberapa produk unggulan dari salah satu bahan baku, misalkan gulai hijau ada yang dibikin jusnya dan keripiknya dan bolunya, misalkan itu dalam satu pelaku atau salah satu contohnya. Pak, kisaran Untuk range harga termasuk kita juga sih menyiapkan beberapa paket ya. oh, ada paketnya loh. Paket, parcel dan lain sebagainya untuk juga menyambut tamu-tamu dinas, tamu-tamu keluarga, tamu-tamu sahabat dan lain juga kita menyediakan paket dalam bentuk bisa keranjang bambu, bisa dus dan lain sebagainya. Untuk range harga paket sendiri kami tidak menetapkan, tetapi mulai dari 100.000 bisa. 100.000 Tergantung pemilihan mau produk yang mana. Jadi kita nanti package, dan untuk harga di sini sih bervariatif ya. Dari mulai harga terendah di bawah 10.000 juga ada, dan harga tertinggi seperti ada batik dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kuliner. Oh, tidak hanya kuliner saja. Jadi ada craft, handicraft, ada kriya, ada fashion, termasuk salah satunya batik. Jadi range harganya sampai ratusan. Jadi mulai dari 10.000, 20.000 sampai ke ratusan ribu. Untuk pembeli nih Pak, biasanya orang yang datang ini untuk masyarakat Majalengka ataupun dari luar misalnya wisatawan ataupun selebritis yang ke Majalengka. Ya. Sampai hari ini kami coba mengevaluasi, memang masih
sekitar 70% itu adalah tamu dari luar Majalengka, konsumen secara artinya gini. Jadi memang orang Majalengka yang terkadang tinggal di mana, misalkan tugas di daerah lain ataupun dari pengunjung karena kita lagi mencari wisata. Ya, weekend kan menumbuhkan. Jadi setiap weekend itu banyak teman-teman dari luar yang habis menikmati wisata Majalengka atau menikmati alam Majalengka mampir ke sini untuk buah tangan oleh keluarga atau sahabat. Luar biasa sekali apa ya, untuk SDM yang Majalengka Mart. Toko yang dipakai ini ada berapa orang, Pak? Majalengka Mart itu sebuah, karena kami dengan kawan-kawan teman-teman pergerakan komunitas, jadi kami punya keresahan yang sama, dan pada saat itu kami menawarkan, saya pribadi menawarkan konsep membuat inkubasi untuk mengenalkan dan mendisplay produk unggulan Majalengka. Jadi ada beberapa teman, oke, kita lakukan itu secara SDM di karena awalnya kita dua outlet dan rencananya pengen 3 outlet, cuman masa-masa pandemi kemarin kami coba melakukan berhitung kembali dan juga cukup terdampak. Untuk saat ini sih di kru toko itu kurang lebih 4 sampai 6 orang, tapi secara manajemen kita ada 8 orang, ya kurang lebih 12 sampai 15 orang. Berikutnya apa untuk promosi yang efektif dilakukan oleh Majalengka Mart agar konsumen itu tertarik untuk membeli ataupun untuk berkunjung ke outlet sini. Ya, Promosi seperti apa yang dilakukan strategi? salah satunya kami mempunyai tagline gemar belanja di warung tetangga. Gemar belanja di warung tetangga. Secara artinya adalah karena produk-produk yang terdisplay di sini adalah produk-produk dari kawan, tetangga, sahabat kita yang ada di Majalengka. Jadi secara tidak langsung belanja di Majalengka Mart itu adalah belanja kepada produk tetangga kita secara tidak langsung. Jadi tagline gemar belanja di warung tetangga ya dari, oleh, dan untuk kita. Jadi di sini tergantung teman-teman. Yang kedua juga kami maju bersama UMKM tagline. Jadi karena kami sebuah inkubasi, jadi not only sell, jadi tidak hanya penjualan. Jadi tadi kami juga coba meminimalisir kesulitan legalitas dengan kami coba memfasilitasi, membantu menyalurkan yang terkendala legalitas atau terkendala sisi packaging dan lain sebagainya. Dan dari situ kami yakin bahwa karena ini juga bentuk kolaborasi, karena pada saat ini kata kunci atau keywordnya adalah kolaborasi. Pada saat kita berkolaborasi, kita bisa saling bergandeng tangan untuk saling menginformasikan, saling mempromosikan juga punya komitmen untuk maju bersama. Itu secara akar dari sisi promosinya. Kalau secara promosi ini kami juga lakukan di media sosial, di Instagramnya, atau juga marketplace itu, karena kita ada Shopee, ada Tokopedia. Kita lakukan untuk juga memberikan ruang pemasaran lebih luas buat kawan-kawan. Jadi pada saat disimpan di sini, tapi produknya kita pasarkan lebih luas. Itu sih. Itu secara digitalisasi, Pak. Atau mungkin dengan kegiatan yang diadakan daerah ataupun kerjasama dari pihak terkait, Pak, ini mengadakan satu event yang bisa dipemasarkan dengan menyediakan space untuk Majalengka Mart melalui kegiatan pameran. Ya. Beberapa pameran yang banyak ikuti, Pak. Betul. Salah satunya juga kami bekerja sama dengan
pemerintah daerah ataupun pihak swasta lainnya. Salah satunya juga melakukan event-event pameran membawa nama Majalengka gitu kan, ada Sparbu, ada lagi UMKM dan sebagainya. Ya banyak untuk jumlah pameran yang pernah kami ikuti dari 2017 lupa ya, mungkin banyak lah yang kami coba. Termasuk salah satu di event daerah, kami juga bersama salah satu dinas pangan pada saat itu juga melakukan pemecahan rekor muri untuk olahan kolang kaling. Betul. Jadi pada saat itu juga tergabung beberapa dinas, salah satunya dinas pangan sebagai ininya, juga ada dinas Parhut, UMKM dan Perdaki juga melakukan kolaborasi yang sama. Jadi kami bisa mempromokan salah satu komoditi atau bahan baku lokal Majalengka, kolang kaling menjadi 1000 varian olahan makanan. Alhamdulillah itu juga salah satu yang memang dilakukan di dalam Majalengka. Alhamdulillah ngobrolnya sudah selesai. Tidak ada beberapa tambahan yang kolaborasikan sama bapaknya. Di sini channelnya Api Kreatif, Pak. Api Kreatif. Iya, saya Api Kri. Oh, Dan kreativitas wisata dan kreatif. Ini masuk ke playlist, Pak, namanya. Tos, Pak, terus dulu. Oke. Tebak obrolan santai gitu, Pak. Oke. Apa? Tebak tos. Tebak. Tebak obrolan santai. Ya, itu Oke. kayak gitu ya di tasnya, Pak. Ya, jangan lupa ya subscribe, like and share. Juga datang ke Majalengka Mart agar UMKM semakin bertumbuh dan mendayakan daerah akan menjadi tumbuh perekonomian. Ini ada beberapa lagi pakai tentang kejujuran, tantangan, dan game sedikit, Pak. Mungkin ada pilihan A, B, sampai D apa ya, Pak? A deh. Oke. Bagaimana cara menghadapi persaingan usaha yang harus dilakukan, terutama Majalengka Mart untuk tetap menjadi pilihan konsumen, Pak? Tentang ini adalah kejujuran, Pak. Ya, terus berkembang. Tantangan pasti ada. Ya, tantangan kalau bagi kami sih tantangan persaingan ya mungkin ya. Ya, kami berpikir tidak ada persaingan kalau kami tidak ada kompetitor. Tapi yang kami kembangkan adalah kolaborasi. Karena gini, kami berpikir bahwa kalau memang di satu titik tersebut, misalkan di sini jadi banyak gitu ya, jadi banyak dan itu bisa menumbuhkan ruang baru bahwa di situ loh titiknya display produk Majalengka. Jadi kalau bagi kami atau bagi saya pribadi adalah sebuah pemahaman atau komitmen yang sama untuk memajukan produk unggulan Majalengka. Ayo datang. Nah, tapi itu juga dilakukan oleh sebuah kompetitor, tapi kita bersama-sama maju bersama untuk satu nama Majalengka. Itu aja sih. Yang mungkin yang berikutnya A lagi atau B, C, D, E. Dan lagi A ya. lagi. Ya baik. Mungkin ini untuk menumbuhkan minat wirausahaan ya, sehingga mindsetnya generasi muda itu berpola pikir mengembangkan mereka untuk berwirausaha, apa ya? Bapak bisa memberikan kutipan ataupun motivasi sehingga mereka berminat wirausaha. Ya. Berwirausaha atau menjadi entrepreneur itu biasa karena terbiasa, artinya setiap orang punya kemampuan, punya potensi untuk yang bisa menjadi entrepreneur, tapi juga harus berani memulai, lakukan hal yang terkecil, step yang terkecil, yang terpenting lakukan dan yakin. Itu aja sih, karena semua aktivitas itu saya yakin proses itu tidak akan mengkhianati hasil selama kita mau melangkah, selama kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Itu aja sih mungkin. Pak, cukupkan saya dari sini ya. Kita ekspor sejenak untuk melihat beberapa produk Yang memang kita display salah satu
produk unggulan. Ini gula cakar. Nah, gula cakar ini salah satu produk yang hanya ada di Majalengka. Ini salah satu produk khas Majalengka. Jadi kalau dulu sih sangat banyak produsennya, tapi saat ini sudah sangat jarang sekali. Makanya kita coba bantu untuk mempromokan produk gula cakar ini. Karena kalau tidak sekarang, mungkin anak cucu kita tidak akan mengenal gula cakar. Selain itu mungkin lebih ke makanan ininya, gurihnya Pak. Gurihnya boleh. Ini salah satunya juga ada produk dari olahan mangga. Kita Majalengka itu juga penghasil mangga gincu loh. Nah, ini adalah salah satu produk olahan mangga gincu. Jadi ada salah satu produsen yang ada di Majalengka, dia menggunakan pure dari bubur mangga gincu, bubur dan dibentuk bubur. Ini salah satu produk. Ada simet ini, juga. Pak, ini simet Pak, simet goreng. Nah, ini ada dua. Ini ada simet. Nah, Unik nih. Ini salah satu makanan apa ya? Adventure lah. Sama alam pada. Alam. Jadi dulu kita menganggap ini hama, tapi untuk saat ini dikemas, dipackage, dan ini salah satu best seller juga sih. Dan ternyata kandungan simut ini proteinnya cukup tinggi, jadi tidak kalah dengan produk seafood dan lain sebagainya. Ini tapi juga hati-hati bagi yang punya apa ya, tinggi, apa ya, alergi. Tetapi overall ini oke, nasi cocok ya. Ada juga lihat ada dari gunung mungkin kopi ataupun yang jahe Pak nih. Bisa disebut dengan karatan Majalengka. Ini salah satu jahe merah. Jamero. Ini salah satu kemasan siap seduh, tinggal sobek, campur air, langsung seduhnya berbentuk saset-saset dalam. Ini dibuat dari jahe merah original. Ini hasil buatan dari pegunungan daerah tinggi Majalengka. Dan kalau ini salah satu produk healthy-nya, salah satunya juga dari produk kopi. Kita ada salah satu kopi daerah Gunung Wangi nih kopinya. Nah, kopi Gunung Wangi ini juga Majalengka sudah kayak luar biasa nih promonya, sampai ke apa ya, artis-artis juga banyak yang menggunakan, termasuk juga kafe-kafe kopi yang ada di Majalengka. Salah satunya menggunakan Gunung Wangi. Alhamdulillah telah selesai untuk berbincang dengan Pak Asep sebagai pengelola Majalengka Mart. Yuk kita datang ke sini dan juga saling kolaborasi untuk mempromosikan agar semakin berkembang UMKM khususnya wirausahawan dan juga potensi kreatif dan wisata tentunya yang ada di daerah Majalengka. Yuk mampir ke Majalengka. Ya, Bapak, terima siap, kasih sama-sama. atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Tempatnya cukup bersih kan, tertata rapi. Nah, ini sudah belajar di Majalengka Mart ya. Ini ada beberapa tempat yang apik kreatif di Majalengka Mart. Ada kamera, model mangga, dan simet yang menjadi unggulan lah termasuknya. Dan ini harganya termasuk terjangkau banget dan rekomen untuk para pembeli khususnya datang ke Majalengka. Jadi 74.500. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar Apik Kreatif semakin berkembang. Ini jadi rekomen banget setelah berwisata di Majalengka. Lalu
mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang. Yuk, langsung saja saksikan. Mari untuk kita tunggu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share di Ikrar TV.